Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya Engineer TV ya. Hari ini kebetulan untuk kontennya adalah preventive maintenance pada panel listrik. Nah, sebenarnya kemarin di video yang lalu udah ada ya langkah-langkahnya, tapi kita lebih ke poin-poinnya nih, apa aja sih yang harus dicek teman-teman ya. Nah, nanti akan saya lampirkan di Google Drive ya, di deskripsinya. Nanti teman-teman bisa klik aja. Itu untuk formnya seperti apa, nanti akan saya lampirkan. Nah, jadi kita langsung masuk aja ya. Poin yang pertama yaitu periksa dan pastikan tidak ada suara berisik maupun noise dari dalam panel ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman buka panel ya, jadi nggak ada tuh namanya noise atau berisik dengung ya. Biasanya itu terjadi karena kontaktor ya, kontaktornya kotor ya teman-teman ya. Itu biasanya akan terjadi noise seperti itu teman-teman ya, dia berdengung. Kemudian kalau memang tidak ada, yaitu periksa kondisi MCCB main breaker ya, molded case circuit breaker. Jadi biasanya yang masalah itu di breaker itu adalah situasinya teman-teman ya. Dia nggak mau ketika ditripin terus di closing lagi, dia nggak mau seperti itu teman-teman. Jadi kalau memang tidak ada penggunaan atau tidak ada beban, teman-teman bisa pastikan ya teman-teman. Tapi ingat jangan sampai ada pemakaian ya teman-teman ya, pastikan dulu bahwa itu memang tidak ada pemakaian seperti itu teman-teman. Kemudian poin ketiga yaitu periksa kondisi dari kontaktor ya teman-teman ya. Nah, itu berapa ampere ya, itu berapa 3 pas atau enggak, noise atau enggak ya teman-teman. Terus terminasinya, kemudian ukur dan catat arus listrik pada main breaker ya dengan menggunakan tang ampere. Jadi ini tang ampere, teman-teman pastikan ya ampernya tuh berapa. Jadi ampere antara pas R, pas S dan pas T itu mesti balance teman-teman. Jadi nggak boleh jauh seperti itu teman-teman ya, nanti bisa panas juga sih kabelnya ya teman-teman ya. Jadi bebannya itu masih sama ya, sharing loadnya itu masih sama seperti itu teman-teman. Kemudian periksa dan ukur temperatur tiap kabel ya teman-teman. Jadi suhunya itu berapa gitu loh, jangan sampai penampang dari kabel itu ya teman-teman terlalu kecil dengan beban yang digunakan di kabel itu teman-teman ya. Jadi jangan sampai range-nya itu di atas dari 50 seperti itu teman-teman ya. Kalau masih 30 ya mungkin masih standar teman-teman ya. Oke, kemudian nah ini yang tadi dibilang ya teman-teman. Jadi teman-teman pakai termograf ya. Kalau nggak ada termograf ya biasanya kan menggunakan termogan ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa nembak nih di kabel-kabelnya ini berapa sih ya. Itu jangan sampai panas seperti itu teman-teman, nanti dia akan kebakar. Nah, itu yang kita wanti-wanti seperti itu teman-teman. Kemudian ukur dan catat tegangan listriknya teman-teman ya. Jadi kita mengukur menggunakan si volt ya, tergantung dari AC atau DC seperti itu teman-teman. Jadi pastikan bahwa kita mengukur ini juga ada fungsinya teman-teman. Jadi jangan sampai tegangan itu drop, nanti bisa mengakibatkan peralatan kita jadi rusak. Jadi kita bisa mengetahui output dari si panel kita tuh berapa ke beban seperti itu teman-teman ya. Kita bisa mengetahui tegangan untuk per pasnya ya, pas to netral ya, pas to ground seperti itu teman-teman ya. Jadi kita bisa mengetahui juga neutral groundnya berapa. Nah, kemudian periksa fungsi dari selector switch. Jadi tegangan antara RS, ST, TR, RN, SN maupun TN itu sinkron nggak seperti itu teman-teman. Jadi contoh tadi kan teman-teman menggunakan multitester. Nah, kemudian dengan selector sama nggak sih? Paling perbedaannya hanya beberapa doang seperti itu sih teman-teman ya. Jadi intinya ketika kita kan bisa ngelihat dari sini gitu teman, nanti kan muncul di display di voltmeternya. Jadi RS-nya itu jalan nggak ya, 380-nya, ST-nya jalan nggak, seperti itu teman-teman. Kemudian periksa kondisi kerja selector switch auto manual. Nah, biasanya ada tuh nanti teman-teman ya. Nah, nih periksa fungsi automation on off ya. Jadi ini seperti ini teman-teman, start stopnya gimana, itu push buttonnya berfungsi nggak. Nah, kemudian otomatisnya, nah otomatisnya itu kan menggunakan ada timer ya. Timernya itu bermain nggak dari jam 12 sampai jam 12. Biasanya harus dikalibrasi lagi teman-teman, jangan sampai si timernya ini dia terlambat seperti itu teman-teman ya. Jadi biasanya di tempat saya itu per 1 bulan sekali kita selalu kalibrasi teman-teman, jam di lokasi sama jam yang sekarang sama nggak, seperti itu teman. Jangan sampai ada keterlambatan 5 menit sampai dengan 10 menit, itu yang harus kita wanti-wanti. Nah, kemudian kalau memang ada level switch ya, ini kan masih di fungsi otomatis teman-teman. Jadi menggunakan level switch seperti ini teman-teman, itu masih main gak gitu loh teman-teman. Dia settingan sentimeternya tuh berapa, seperti itu sih teman-teman ya. Jangan sampai settingannya terlalu rendah atau terlalu tinggi maupun terlalu pendek, nanti akan nggak manggil pompanya atau seperti apa. Nah, kemudian
ada lagi apa nih, periksa fungsi start stopnya, status via busnya. Itu panelnya itu bisa digerakkan nggak menggunakan building automation system. Nah, kemudian start stopnya main nggak gitu loh. Kemudian apakah ada hanya bisa ngasih kode akses doang atau seperti apa, mungkin itu bisa diperiksa ya, tergantung dari memang panel masing-masing. Panel teman-teman ada busnya enggak. Kemudian periksa lampu indikator pas ya, RST. Nah, ini lampu indikator seperti itu teman-teman, di mana R itu merah, S kuning, T hijau. Dia nyala enggak seperti itu. Jadi teman-teman pas RST itu fungsinya itu sebenarnya dia ngambil dari incomingnya CCB, circuit breaker. Jadi ketika ada pas R atau S hilang, jadi kita bisa mengetahui bahwa dari lampu indikator itu ada yang pas antara satu pas itu antara hilang, seperti itu sih teman-teman ya. Kemudian periksa dan kencangkan terminasi sekun kabel power maupun sekun kabel kontrol. Nah, seperti ini teman-teman, ini kontrolnya. Mungkin ada kabel powernya juga teman-teman, jadi periksa terminasinya ya teman-teman, jangan sampai bawa itu sampai kopong atau kendor, nanti ngakibatin si terjadinya percikan-percikan api yang nanti bisa kebakar. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian periksa kondisi kerja, kebersihan komponen starting. Nah, jadi maksudnya apa nih? Nah, ini ada kontaktor utama atau lain ya, kemudian start maupun kontaktor data. Jadi kebersihan itu gimana, jangan sampai kotor mengakibatkan noise atau dengung. Nah, itu yang kita harus hindari teman-teman. Kemudian ada termis overload nih, setting sesuai dengan spesifikasi unit. Jadi ini kan dia berfungsi ketika ada beban kerjanya itu melebihi dari kapasitas teman-teman ya, overload ya, beban lebih. Nah, jadi settingannya itu berapa termisnya gitu sih. Nah, jadi settingannya itu harus melebihi dari kapasitas pompa, contohnya seperti itu. Nah, kemudian timer switch startnya, start ke delta, perpindahan antara rangkaian start ke deltanya jangan sampai lebih dari berapa second seperti teman-teman ya. Nah, range-nya ini 3-5 detik. Nah, jadi perpindahan start ke deltanya itu normal atau enggak ketika perpindahannya. Nah, kemudian ada automatic relay control ya. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Kemudian ada periksa kondisi MCB 1 pas ya, kencangkan terminasi. Nah, ini 1 pasnya, kemudian periksa 3 pasnya juga. Kondisi kerja auxiliary relay-nya, jadi NONC-nya gimana, dia mau main nggak ya, dia bekerja nggak close opennya, seperti itu teman-teman. Jangan sampai ketika coilnya udah manggil tapi si auxiliary relay-nya ini masih belum kontak, seperti itu teman-teman ya. Nah, kemudian periksa kondisi kerja buzzer atau alarm. Kalau memang di tempat panelnya ada buzzer ya diperiksain itu sebagai si peringatan dia berfungsi atau tidak. Nah, kemudian alat pencatat energi listrik, kalau memang ada KWH ya teman-teman ya, biasanya kan memang ada KWH tuh. Kemudian ada CT-nya juga ya, dia sesuai enggak gitu loh. Nah, CT-nya biasanya dipasang di terminal-terminal ya, busbar. Ada pas R, ST-nya dia masuk enggak. Terus kondisi kerja, akurasi dari timer switch WPBB sama LWWP ya, waktu beban puncak sama luar waktu beban puncak. Terus kemudian periksa kondisi kerja with meter WWP sama LWWP. Jadi ketika biasanya kan ada tuh 50 plus itu baru 1 kWh. Nah, itu coba teman-teman lihat kedipannya itu sesuai nggak, sinkron nggak gitu loh. Terus kemudian periksa kelengkapan kawat dan timah segel, biasanya itu masih normal nggak atau udah putus atau enggak gitu, itu kan sangat dibahaya. Kemudian pastikan fuse tidak ada yang putus. Nah, ini yang ngaruh juga teman-teman ya, fuse-nya itu jangan ada sampai putus, biasanya untuk rangkaian kontrol ya teman-teman ya. Kemudian periksa fungsi kunci panel, ini juga penting teman-teman, jangan sampai panel itu nggak dikunci gitu teman-teman, nanti bisa diakses oleh sembarangan orang. Nah, itu yang kita khawatirkan juga teman-teman ya. Nah, kemudian bersihkan panel luar dan dalam, jadi biar orang lihat juga bersih gitu loh, kita di history card-nya ada nih gitu. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu teman-teman ya dari saya. Sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman tinggal sounding aja di kolom komentar. Oke, sekian dari video ini. Salam engineer teman-teman.